Saya mau ngomong sesuatu sama kamu, Nick. Ucap Arini perlahan pada suatu hari. Seperti biasa, mereka pulang bareng dengan menaiki mobil mewah milik Niko. Saya juga mau ngomong sesuatu sama kamu, Rin. Balas Niko cepat. Tapi bukan di sini, lanjutnya. Tak lama kemudian, Niko pun membelokkan mobilnya menuju arah sebuah kafe yang berada tak jauh dari jalan yang biasa mereka lewati. Kita ngobrolnya di dalam saja ya, Rin. Niko berujar lagi sambil tangannya ia arahkan ke dalam kafe. Dengan sedikit enggan, Arini pun mengikuti langkah Niko menuju kafe tersebut. Arini merasa tidak enak, namun ia harus berbicara dengan Niko tentang Kayla. Kamu mau ngomong apa, Rin? Tanya Niko setelah mereka mengambil tempat duduk dan memesan 2 minuman. Kamu ngomong duluan aja, Nick, balas Arini dengan nada lemah. Sebenarnya ia tidak benar-benar yakin tentang apa yang ingin ia sampaikan kepada Niko. Niko mengangguk setuju. Saya sebenarnya suka sama kamu, Rin. Bahkan sudah sejak lama. Ucap Niko dengan mimik serius. Matanya menghujam ke arah Arini yang tiba-tiba tertunduk mendengarkannya. Arini semakin terpaku. Ia tidak pernah menyangka jika Niko akan mengucapkan hal tersebut. Semua itu sungguh di luar dugaannya. Arini memberanikan diri menatap kembali mata Niko. Ia masih tidak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Namun dari tatapan mata itu, ia melihat jika Niko bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Arini kembali tertunduk, tidak berani menatap lebih lama mata sendu milik Niko. Kenapa saya? Tanya Arini akhirnya. Setelah cukup lama ia terdiam. Karena kamu beda, Rin, jawab Niko tanpa melepaskan tatapannya. Kamu tidak seperti cewek-cewek lainnya yang ada di sekolah kita, yang kebanyakan suka pamer, sok cantik, dan juga suka tebar pesona. Kamu cantik dengan caramu sendiri, Rin. Kamu cewek sederhana dan juga pintar. Hal itu yang membuat saya jatuh cinta sama kamu. Lanjutnya dengan penuh perasaan. Arini makin tertunduk mendengar semua itu. Ia memang menyukai sosok Niko. Namun untuk berharap bisa bersama Niko adalah sesuatu yang mustahil bagi Arini. Dan sekarang, Niko dengan terang-terangan mengungkapkan perasaannya. Hal itu justru membuat Arini merasa semakin serba salah. Saya ini hanya cewek miskin, Nick. Saya hanya anak seorang pembantu. Suara Arini perlahan. Saya nggak peduli hal itu, Rin. Sebenarnya kita sama. Apa yang saya punya saat ini bukanlah seutuhnya milik saya. Itu semua adalah milik orang tua saya. Kita saat ini sama-sama tidak punya apa-apa. Balas Niko ringan. Jika kamu bersedia, kita akan berjuang bersama menggapai apa yang menjadi impian kita. Lanjut Niko lagi yang membuat Arini kian tersentuh. Sungguh ia tak pernah menyangka jika seorang Niko punya jalan pikiran yang sebijak itu. Hal itu justru membuat rasa kagum Arini semakin besar kepada Niko. Tapi, maaf Nik, saya nggak bisa jawab sekarang. Hanya itu yang keluar dari bibir Arini yang kering. Ya, saya tahu. Kamu nggak harus jawab sekarang kok. Saya hanya ingin kamu tahu kalau saya mencintai kamu. Balas Niko. Waktu kamu sebulan sudah habis, Rin. Suara Kayla kasar. Jangankan mendekat, justru Niko semakin jauh dari saya. Kamu harus terima akibatnya sekarang. Lanjut Kayla. Suaranya semakin meninggi. Maafkan saya, Kay. Suara Arini terbata. Cukup. Kamu gak usah ngomong lagi.
potong Kayla cepat, yang membuat Arini tertunduk. "Sekarang kamu ikut kami," ucap Kayla lagi. Kali ini ia menyuruh ketiga temannya yang lewat untuk menarik tangan Arini dengan kasar. "Kalian mau bawa saya kemana?" tanya Arini dengan nada menghibah. "Udah, diam, kamu ikut saja." Salah seorang yang memegang tangan kanan Arini mengeluarkan suara. Dengan langkah terseret, mereka berhasil membawa Arini sampai ke toilet sekolah. Sesampai di dalam toilet, Kayla dan ketiga temannya mengunci pintu dari dalam. "Maafkan saya, Kay," suara Arini masih menghibah. Tapi Kayla tidak memperdulikan ucapan Arini. Ia meminta ketiga temannya untuk memegang kembali kedua tangan Arini. Dengan tenaga lemas, Arini mencoba meronta, namun semuanya sia-sia. Kayla mengambil air dengan sebuah gayung, lalu menyiramkan air tersebut ke tubuh Arini. Kayla melakukan hal itu berkali-kali, hingga seluruh tubuh dan pakaian Arini basah kuyup. Arini terus saja meronta, namun pegangan di kedua tangannya sangat kuat. Arini hanya bisa menangis terseduh. "Ini pelajaran pertama buat kamu," ucap Kayla. "Setiap kali Nico mengabaikan saya, maka setiap kali pula kamu akan mendapatkan hukuman yang sama, atau bahkan lebih parah lagi," lanjutnya. Setelah berkata demikian, Kayla dan ketiga temannya melangkah keluar meninggalkan Arini sendirian. Arini menangis terseduh-seduh sendirian di dalam toilet. Ia menangisi nasibnya. Ia tidak bisa melawan Kayla dan teman-temannya. Ia tahu siapa Kayla. Seorang gadis manja, anak seorang juragan kaya yang sangat berpengaruh. Percuma saja Arini melawan. Ia hanya bisa pasrah. Kayla akan melakukan apa saja untuk membuat Arini menderita. Dengan langkah gontai, Arini keluar dari toilet. Ia menyelusuri tembok sekolah menuju pintu keluar. Ia hanya ingin pulang. Tubuhnya terasa dingin karena basah kuyup. "Kamu kenapa, Rin?" Sebuah suara menghentikan langkah Arini tiba-tiba. Arini menoleh ke arah suara itu. Nico sudah berdiri di dekatnya. Enggak kenapa-kenapa." Suaranya terbata. Sekuat mungkin ia menahan air matanya. "Saya terpeleset di toilet," lanjutnya. "Terpeleset di toilet? Kamu jangan bohong, Rin. Kalau cuma kepeleset, enggak mungkin kamu basah kuyup seperti ini," ucap Nico tak percaya. "Saya enggak bohong, Nico. Saya kepeleset. Kemudian embernya tumpah," jelas Arini berusaha meyakinkan Nico. "Saya nggak percaya, Rin. Siapa yang melakukan ini sama kamu?" tanya Nico sambil memegang pundak Arini. Arini menepis tangan Nico. "Saya nggak apa-apa, Nick," ucapnya. Kemudian dengan tergesa melangkah meninggalkan Nico. "Arini, tunggu!" Nico sedikit berteriak, mengejar langkah Arini yang sudah berada di luar pagar. Tapi Arini semakin melebarkan langkahnya. Air matanya tumpah kembali. Sebuah angkot melintas di dekatnya. Segera Arini menghentikannya, kemudian dengan terburu ia menaiki angkot tersebut. Nico tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia hanya berdiri terpaku melihat kepergian Arini. "Kayla," sebuah suara memaku langkah Kayla yang hendak menuju kelasnya. Nico," jawab Kayla dengan suara manja. "Ada apa?" lanjut Kayla menatap Nico dengan senyum centilnya. "Kamu apakan Arini?" tanya Nico dengan nada kasar. "Arini? Kenapa Arini?" Kayla balik nanya masih dengan nada manjanya. "Kamu gak usah pura-pura gak tahu, Kay. Arini sakit," jawab Nico. "Oh, Arini sakit. Terus apa hubungannya dengan saya?" Kayla masih dengan suara manjanya. "Kemarin saya lihat Arini pulang dengan keadaan basah kuyup. Pasti kamu kan yang mengerjai Arini?" Nico menatap tajam ke arah Kayla. Kali ini Kayla tertunduk. "Saya nggak tahu, Nick," ia berkata sedikit sengit.
Lagian sebegitu pedulinya kamu sama Arini. Lanjutnya, Arini gadis baik. Ia pantas mendapatkan perlakuan yang baik pula. Balas Niko tak kalah sengitnya. Atau karena kamu sebenarnya mencintai dia? Ucap Kayla. Ya, saya memang mencintai Arini. Kenapa? Kamu ada masalah? Balas Niko. Kayla terdiam lagi. Ia tidak percaya jika Niko akan berkata demikian. Kamu bodoh, Niko, ujar Kayla akhirnya. Kenapa kamu justru suka sama Arini? Apa sih hebatnya Arini? Sampai kamu mengabaikan cewek seperti saya? Suara Kayla makin lantang. Beberapa pasang mata menatap mereka dari kejauhan. Kamu mau tahu kenapa? Niko ikut mengeraskan suara. Karena Arini tidak suka pamer kayak kamu. Arini tak pernah sok cantik kayak kamu. Setelah berkata demikian, Niko membalikkan badan dan segera melangkah meninggalkan Kayla. Kamu bodoh, Niko. Arini tidak pernah menyukai kamu. Ia mendekati kamu karena saya yang memintanya. Saya yang meminta Arini untuk mendekati kamu agar kamu jatuh cinta pada Arini. Dan saat kamu jatuh cinta padanya, ia akan mencampakkan kamu, Niko. Kayla berkata dengan sedikit berteriak. Niko menghentikan langkahnya. Kamu bohong, Kayla. Saya tidak percaya sama ucapanmu, ujar Niko. Kamu boleh gak percaya sama saya, tapi kamu bisa tanya langsung sama Arini, balas Kayla. Ia kemudian melangkah pergi. Niko masih terpaku. Ia mencoba untuk tidak percaya dengan yang Kayla ucapkan barusan. Perlahan, ia pun melangkah menuju kelasnya. Tak pedulikan beberapa pasang mata menatapnya penuh tanya.